Selamat datang! Di video kali ini kita akan membahas tentang fobia paling umum yang dialami manusia. Fobia adalah jenis kecemasan yang ditandai dengan ketakutan atau rasa takut yang berlebihan terhadap sesuatu. Fobia bisa muncul kapan saja dan di mana saja. Fobia yang paling umum adalah akrofobia atau takut ketinggian. Individu dengan akrofobia merasa cemas ketika berada di tempat tinggi. Arachnofobia atau takut laba-laba juga merupakan fobia yang sangat umum. Laba-laba mungkin kecil, tetapi dampak yang mereka berikan kepada orang dengan arachnofobia bisa sangat besar. Fobia lain yang biasa dialami adalah klaustrofobia, fobia terhadap ruangan sempit atau tertutup. Banyak orang merasa tidak nyaman di lift atau ruangan kecil. Sinofobia atau takut anjing adalah fobia lain yang cukup umum. Sebagian besar orang dengan sinofobia mengalami sebuah insiden yang buruk dengan anjing pada masa mereka yang lalu. Agorafobia atau takut pada situasi di mana pelarian dirasa sulit adalah fobia lain yang cukup sering ditemui. Ini termasuk takut berada di keramaian atau tempat terbuka di mana sulit untuk menyembunyikan diri. Ovidiofobia atau takut ular adalah fobia yang sangat umum. Reaksi bisa bervariasi dari jijik hingga panik total bila melihat ular. Fobia lainnya adalah pteromerhanofobia atau takut terbang. Walaupun penerbangan dianggap cara yang aman untuk bepergian, banyak orang yang merasa cemas terhadapnya. Selanjutnya adalah trypanofobia, takut jarum suntik atau suntikan. Banyak orang yang takut ke dokter hanya karena fobia ini. Astrafobia juga dikenal sebagai brontofobia, keraunofobia, atau tonitrofobia adalah ketakutan berlebihan terhadap guntur dan kilat. Penderita astrafobia umumnya akan merasa cemas selama badai dan akan mencari perlindungan, menutup telinga atau tirai jendela. Hal ini dapat terus berlanjut sehingga tidak dapat keluar rumah tanpa mengecek cuaca terlebih dahulu. Dalam kasus yang sangat ekstrim, astrafobia dapat menyebabkan agorafobia, takut meninggalkan rumah. Social phobia atau takut interaksi sosial juga umum ditemukan. Orang dengan social phobia merasa cemas ketika berbicara dengan orang lain atau berada di tempat umum. Misofobia atau takut kuman adalah fobia yang umum ditemukan, terutama di era pandemi ini. Orang dengan misofobia seringkali mencuci tangan mereka berulang kali. Selanjutnya adalah thanatofobia atau takut mati. Fobia ini bisa sangat mempengaruhi kehidupan seseorang, membuat mereka cemas dan takut akan kematian. Nyctophobia atau takut gelap juga umum, terutama di kalangan anak-anak. Namun, beberapa orang dewasa juga merasa takut dengan gelap. Selanjutnya adalah hemofobia atau takut darah. Orang-orang dengan fobia ini bisa pingsan atau merasa mual saat melihat darah. Trypophobia adalah rasa ketakutan atau jijik yang luar biasa dan berlebihan terhadap lubang-lubang, benjolan, hingga pola tertentu yang padat serta banyak. Penderitanya akan merasa tidak nyaman saat melihat permukaan yang memiliki lubang-lubang kecil dalam jumlah banyak yang berdekatan. Tidak jarang, trypophobia menyebabkan serangan panik atau kecemasan. Glossophobiya atau takut berbicara di depan umum alias public speaking. Orang dengan glossophobiya juga merasa cemas saat harus bekerja atau beraktivitas di depan banyak orang. Ailurophobia atau takut kucing. Meskipun kucing dianggap hewan yang manis dan lucu, beberapa orang merasa cemas dan takut pada mereka. Monofobia atau autofobia adalah rasa takut berlebihan terhadap kesendirian. Tidak hanya sendiri secara fisik, tidak jarang rasa takut ini juga muncul ketika penderitanya merasa diabaikan atau tidak dicintai oleh orang di sekitarnya. Fobia berikutnya adalah coulrophobia atau takut badut. Walaupun badut seringkali dianggap lucu dan menghibur, beberapa orang merasa takut dan cemas saat melihat mereka. Selanjutnya adalah necrophobia, adalah jenis fobia spesifik yang melibatkan ketakutan akan mayat, bangkai, dan hal-hal yang berhubungan dengan kematian, seperti peti mati, batu nisan, dan makam. Fobia yang umum lainnya adalah aquaphobia atau takut air.
Ini bisa berkaitan dengan takut tenggelam atau air dalam jumlah besar. Fobia berikutnya adalah pirofobia atau takut api. Walaupun api penting untuk kita, beberapa orang merasa sangat cemas dan takut pada api. Selanjutnya adalah zoofobia atau takut hewan. Fobia ini mencakup takut pada semua jenis hewan, tidak hanya spesifik. Berikutnya adalah antropofobia. Adalah fobia yang dapat menyebabkan pengidapnya memiliki rasa takut pada orang lain. Meski begitu, gangguan ini umumnya bersifat sementara dan lebih sering terjadi pada remaja dengan rentang usia 13 sampai 18 tahun. Ergofobia adalah ketakutan yang tidak normal dan terus-menerus terhadap pekerjaan. Berawal dari tidak menyukai pekerjaannya atau merasa beban pekerjaannya terlalu berat, orang yang memiliki fobia ini mungkin mengalami kecemasan yang sangat besar hanya dengan memikirkan pekerjaan atau lingkungan tempat kerja mereka. Ketakutan yang dimiliki pengidap ergofobia mungkin merupakan hasil kombinasi dari ketakutan, seperti takut gagal dalam mengerjakan tugas yang diberikan, takut berbicara di depan kelompok di tempat kerja, atau takut bersosialisasi dengan rekan kerja. Selachofobia atau takut hiu. Walaupun hiu jarang ditemui, beberapa orang merasa sangat cemas dan takut pada mereka. Berikutnya adalah emetofobia atau takut muntah. Orang dengan emetofobia merasa cemas dan takut saat merasa mual atau saat melihat orang lain muntah. Fobia selanjutnya adalah karsinofobia atau takut kanker. Orang dengan karsinofobia merasa cemas dan takut akan kemungkinan mendapatkan penyakit kanker. Fobia berikutnya adalah tomofobia atau takut operasi medis atau prosedur medis. Fobia ini seringkali membuat orang merasa cemas dan takut untuk mendapatkan perawatan medis. Terakhir, tapi bukan yang paling tidak penting, adalah agliofobia atau takut rasa sakit. Orang dengan agliofobia merasa cemas dan takut saat merasakan sakit. Semua fobia ini cukup umum dan bisa mempengaruhi kehidupan seseorang secara signifikan. Mereka bisa merasa cemas dan takut dalam situasi yang bagi orang lain mungkin tampak biasa saja. Penting untuk diingat bahwa fobia adalah gangguan kecemasan yang serius dan memerlukan perhatian profesional. Jika Anda atau seseorang yang Anda kenal menderita fobia, jangan ragu untuk mencari bantuan. Terima kasih sudah menonton video kami tentang fobia yang paling umum. Semoga informasi ini membantu Anda memahami lebih jauh tentang fobia dan bagaimana mereka mempengaruhi kehidupan sehari-hari kita. Jangan lupa untuk berlangganan dan menonton video kami lainnya untuk informasi lebih lanjut tentang berbagai topik menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.